Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu di pekan kelima masa Paskah, dan kita juga telah memulai bulan Rosario, bulan Mei sebagai bulan Maria, di mana kita secara khusus memberikan devosi kita kepada Maria, Bunda Gereja, Bunda Yesus, dan Bunda kita semua. Oleh karena itu hari ini kita semua bersama-sama diundang untuk merenungkan peristiwa iman kita, bagaimana relasi kita dengan Allah, seperti bagaimana relasi Maria dengan putranya Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam pekan kelima dalam Minggu Paskah, kita semua diundang oleh Yesus untuk bersatu dengan Dia, ya. Bersatu dengan Dia dengan tujuan untuk menghasilkan buah, ya. Atau dengan kata lain, bagaimanakah kita bisa menghasilkan buah-buah iman? Dalam bacaan hari ini, teristimewa dari Injil Yohanes yang mengatakan, barang siapa yang ingin menghasilkan buah iman, buah dari keyakinan, kepercayaan, buah kerajaan Allah, ia pertama-tama harus tinggal di dalam Allah. Dan ini yang kita sebut dengan kesatuan. Ia harus tinggal di dalam Allah supaya Allah tinggal di dalam dia. Seperti buah harus bersatu dengan rantingnya, dan ranting harus bersatu dengan pokoknya, agar menghasilkan buah. Oleh karena itu, dalam kesatuan kita dengan Allah, apa yang senantiasa dituntut oleh Allah itu sendiri untuk menghasilkan buah. Di dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, ia mengatakan bahwa bagaimana hidup keberimanan seseorang bisa benar-benar menghasilkan buah. Yohanes mengatakan bahwa ketika orang hidup di dalam kasih, bukan saja dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi melalui dengan perbuatan dan kebenaran, ia akan menghasilkan buah. Salah satu buah yang ingin kita renungkan adalah buah pertobatan, buah pengampunan, buah cinta kasih. Bacaan pertama itu berbicara tentang bagaimana kisah seorang Saulus yang menjadi Paulus.
Dia adalah seorang pembunuh. Ia dikenal sebagai seorang yang kejam. Ia membunuh pengikut Kristus. Tetapi buah dari cinta Allah, pengampunan Allah, belas kasih Allah, telah merubah kehidupan Saulus menjadi Paulus. Ia yang dahulu senantiasa menjadi pemberani untuk membunuh pengikut Kristus, sekarang malah ia menjadi pemberani untuk mewartakan tentang Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, Kristus yang mengalahkan kegelapan, Kristus yang mengalahkan kematian, Kristus yang mengalahkan kekuatan iblis. Hal-hal inilah yang bisa membuat hidup keberimanan kita itu semakin bergairah. Bergairah karena ada buah yang dihasilkan. Allah telah menaruh bibit di dalam hidup kita. Benih-benih iman. Dan benih-benih iman itu harus menghasilkan buah. Karena dalam setiap kehidupan manusia, ketika kita menabur benih, kita ingin menghasilkan sesuatu dari benih itu. Dan ketika benih itu sudah menghasilkan sesuatu, ada kegembiraan di dalam diri kita. Kita bisa menikmati dari sesuatu yang kita tanam, sesuatu yang kita tabur. Demikian pun dalam kehidupan iman kita. Ketika kita menabur kasih, kita akan berbuah kasih. Ketika kita menabur damai, kita akan menuai damai. Ketika kita menabur cinta, kita akan menuai cinta. Tetapi sebaliknya, jikalau orang yang menabur kebencian, ia akan juga menuai kebencian. Jika ia menabur kesombongan, ia akan menuai kehancuran. Kita bisa belajar dari seorang pribadi yang kita sebut dengan Bunda Maria. Ketaatan Maria itu dibuktikan di dalam kehidupannya dengan pertama-tama menerima tawaran Allah untuk menjadi bunda Allah itu sendiri. Dan ketika ia menerima tawaran Allah, ia bersatu dengan Sang Putra. Kesatuan, keharmonisan antara Maria dengan putranya membawa makna keberimanan kita. Membawa kita kepada suatu peristiwa atau siara penting dalam perjalanan hidup kita, yaitu keselamatan. Maria adalah wanita yang begitu taat kepada kehendak Allah. Sehingga kita tahu ia menghasilkan begitu banyak buah-buah iman yang bisa menjadi contoh dan model kehidupan Kristiani kita. Kesetiaan Maria. Maria adalah wanita yang setia mendampingi Yesus dalam seluruh karya hidup Yesus. Maria adalah wanita yang sungguh berpasrah kepada Allah. Ia menaruh kepercayaan hidupnya kepada Allah. Ia mengandalkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Kita pun bisa belajar dari Maria. Model ketaatan, kesetiaan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Maria bisa memperoleh suatu kasih karunia Allah menjadi wanita yang terberkati oleh karena ketaatan dan kesetiaan. Setiap kita pun akan mengalami dan menerima kasih karunia yang sama kalau kita mau setia dan taat kepada Allah. Karena kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah akan menghasilkan benih, buah yang akan senantiasa mempersatukan selalu kita dengan Bapa di surga. Karena buah-buah itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam minggu pasca pekan yang kelima ini, marilah kita terus bersatu dengan Bapa. Kita bersatu dengan kerajaannya, agar kita bisa menghasilkan buah-buah kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Taburlah benih yang baik dan benar, maka kita akan menghasilkan kebenaran itu dan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.